apa kabar semua? Kuharap kita semua di sini baik-baik saja. Nama saya Niko Mangnikentari, saya nomor absen 39 kelas 8E. Saya di sini berkesempatan untuk menjelaskan pandemi COVID-19, ancaman terutama bagi integrasi nasional. Di sini akan membahas dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebelum kita masuk dan membahas pembahasan utama, hendaknya kita mengetahui apa itu pengertian integrasi nasional dan ancaman. Integrasi nasional merupakan usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian, keselarasan secara nasional. Dan ancaman itu sendiri merupakan setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri dinilai membahayakan kedaulatan negara, keselamatan segenap bangsa, dan keutuhan wilayahnya. Sekarang kita akan membahas bagaimana pandemi COVID-19 ini menjadi ancaman terhadap integrasi nasional secara khusus di dalam bidang ekonomi. Salah satu penyebab virus corona ini mudah menyebar di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan dengan sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Jadi kan guys, sekarang ini sektor pariwisata sedang mengalami kelesuan sehingga daya belinya menurun secara drastis karena berkurangnya pengunjungan baik turis lokal maupun turis mancanegara. Pada tanggal 18 Maret tahun 2020, pemerintah mengeluarkan surat edaran yang berisi segala kegiatan di dalam dan di luar ruangan di semua sektor yang terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif ditunda untuk sementara waktu untuk mencegah penyebaran corona. Bukan hanya sektor pariwisata saja yang mengalami kelumpuhan sementara, tetapi para karyawan dari berbagai perusahaan pun mengalami dampaknya COVID-19. Dan di mana pekerjaannya biasanya dilakukan di luar rumah secara langsung dan sekarang dilakukan dalam rumah atau yang disebut dengan sistem work from home. Dan guys, yang bikin aku sangat-sangat prihatin, nah ini contohnya, pegawai perusahaan itu, karyawan perusahaan itu, mereka kan kerja dari rumah tapi tetap mendapatkan gaji bagai buruh pabrik. Mereka tidak mungkin bekerja dalam apakah mereka tetap mendapatkan gaji? Enggak. Pembahasan selanjutnya, bagaimana pandemi COVID-19 ini menjadi ancaman terhadap integrasi nasional pada bidang sosial. Tindakan kriminal, hal yang paling dikhawatirkan dari keterentangan sosial atas pandemi COVID-19 adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Di Indonesia sudah mulai terdapat kasus pencurian dalam motif berkurangnya pendapatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Orang-orang dari negara Indonesia, menurut saya, yang wajib harus dilakukan adalah menjaga persatuan di tengah pandemi COVID-19, tetap menjalin komunikasi terhadap teman-teman kita dan mengingatkan teman-teman kita agar tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa dari Indonesia pada pendidikan dan mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalian harus mengenali gejala-gejala COVID-19. Yang pertama, kalian merasakan demam, batuk, gangguan pernafasan dan pencegahannya sering dengan air mengalir, kalau pergi keluar rumah memakai masker, tapi usahakan jangan keluar rumah. Jaga daya tahan tubuh, hindari kontak langsung dengan hewan. Jaga daya tahan tubuh, hindari kontak langsung dengan hewan. Ingat, hindari tempat keramaian karena virus dapat menyebar dengan cepat di keramaian. Nah, untuk ibu guru dan bapak guru dan teman-teman
dengan yang